Jadi kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Salihin. Dia katakan kan dia memberikan bantuan buatan kepada Mirna. Jadi inilah satu bukti yang sudah kami jaga di pengadilan. Dokter Jaya mengatakan, ya, Dokter Jaya mengatakan dia yang pertama kali. Jadi kalau Pak Agus tadi mengatakan bahwa fakta, Dokter Jaya fakta yang pertama yang menjadi ahli kami, sebenarnya dia adalah saksinya jaksa, tapi nggak diajukan ke sidang menjadi saksi yang kami ajukan. Dia yang pertama kali sebelum dia embalmam, dan dia yang mengembalmam Mirna, dia mengatakan saya pencet-pencet tubuhnya Mirna, saya cium di tubuhnya tidak ada cyanida, ya kan? Karena ciri-ciri cyanida itu adalah almond. Kalau betul-betul dia sudah kasih buatan kepada Mirna, dan di dalam tubuhnya itu ada cyanida yang 14 gram itu, Pak Harni, karena dia bilang 7.900 sama 7.300, pasti dalam selaman meninggal. Karena dia bilang dengan jumlah itu, satu ruangan ini pun bisa mati. Saya koreksi, jadi Pak. udah diharikan kan? Ini mengarahkan, Pak. Mengarahkan kalau di persidangan bilang. Ya? Betul, itu satu. Kedua, saya nggak nyium. Tadi denger nggak Pak Otto sih? Saya menghormati Pak Otto loh. Saya ayahnya nih. Jangan Anda bikin mana saya. Menyium, bukan menyium. Saya pakai tangan begini karena saya tahu mulutnya hitam. Jangan ngarang Pak Otto. Ya berarti kan ada cyanida di situ kan. Kalau dia kasih buatan, kan buatan dan napas buatan bilang kan. ada cyanida. Kalau ada yang buatan mana yang pasti benar mati nih? dia. Nah kedua, jadi yang bilang Pak Agus, ini kan selalu persoalan Pak Karni ya. Ini adalah gelas. Dibilang 51 menit Mirna di sini, Jessica. Lantas dengan itulah dipakai Keting Bewis, seakan-akan karena dia yang menguasai. Pertanyaan kita Pak Karni, kalau ini kesimpulan kita ambil, berarti kita sudah berkesimpulan bahwa waktu gelas ini datang ke sini, gelas ini tidak ada cyanida. Sudah ada kesimpulan kita begitu. Karena padahal bisa saja gelas ini dihidangkan ke sini, cyanida sudah ada. Tapi begini Pak. Karena apa? Karena Rangga yang tersembunyi di belakang. Saya aja mau mengingatkan bahwa di sini kita bukan pembuktian. Ya, karena tapi kita mengevaluasi keputusan. Iya, karena dia jelaskan tadi, ini persoalannya. Kan keputusannya itu kan begini Pak Karni. Karena 51 menit dia paling lama di situ, maka diasumsikan dia yang berpotensi melakukan memasukkan cyanida ke sini. Padahal tidak ada saksi kan? Saya potong nih. Nah yang saya maksud, potensi itu oleh ahli pun sudah jelaskan adalah 3 orang. Jessica, Agus, dan Rangga. Dan Rangga mempunyai potensi paling besar karena dia adalah di belakang membuat kopi. Gantian Pak. Jessica ditonton orang. Jadi kalau bicara potensi, ya orang yang tersembunyi itulah punya potensi. Bukan itu kesimpulan. Dia lawyer terhormat ya. Dia very honor lawyer loh. Bicaranya tapi saya rasa dia mundur feedback terus. Ya. Katanya menghormati hakim. Apakah dia lawyer masih honor? Enggak kalau menurut saya. Dia balik lagi ke hal-hal semula. Selalu diputar itu terus ceritanya. Padahal hakim saja sampai mempraktekkan ya itu karena kepaksa gitu loh. Banyak yang kebohongan di situ. Baik, saya kira cukup. Sekarang Pak, saya tutup Pak Karni. Gak usah ditutup lagi. Kairoban. Terima kasih. Terima kasih Pak Karni. Ya. Saya melihat kasus ini tentu dari bagaimana cara pembuktian dan bagaimana praktek-praktek yang dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Ini saya merasa prihatin Pak Karni. Seperti misalnya bolak-balik perkara itu soal biasa, tapi diekspos sedemikian rupa. Pak Karni barangkali masih ingat kasus BN46 New York. Yang Pak Karni cover story Tempo waktu itu Pak Karni bikin. Itu pembuktiannya Keting Bewis. Tidak ada sama sekali sidik jari untuk komputer masuk ke mainframe. Tidak ada sama sekali orang yang melihat. Tidak ada sama sekali rekening itu adalah atas nama terdakwa. Tapi orang lain. Kita buktikan itu. Rangkaian-rangkaian perbuatan. Rangkaian-rangkaian keterangan saksi. Yang kita ketukan. Itulah diatur di dalam KUHP. Tolong Pak, ini karena didengar orang
se-Indonesia ini perlu kita bicara supaya hukumnya bagaimana. Ya itu ya kita. Itu. Supaya jadi pelajaran untuk masyarakat. Masyarakat. Jangan lagi kita membuat isu-isu yang akhirnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. HR kita ganti dengan KUHAP. Ya. Sehingga KUHAP itu lebih maju dari HR. Seperti tadi hak terdakwa untuk ingkar. Tapi bukan menuduh orang lain. Kan begitu. Nah, ini perlu kita perjelas. Saya juga prihatin tadi. Bagaimana hakim dituding-tuding di sini. Sebenarnya ini kode etik advokat sudah salah. Ya, tapi kalau Ini mohon maaf, saya tidak. enggak. Kalau itu di sidang pengadilan pun udah dituding saya lihat. Iya, itulah dia. Batu Makanya evaluasi terhadap persidangan. Kemudian posisi hakim itu adalah jaksa membuktikan untuk memberikan keyakinan kepada hakim. Sehingga hakim yakin berdasarkan alat bukti. Tentu pengacara mengcounter itu. Membuat supaya hakim tidak percaya apa yang disampaikan oleh jaksa. Sederhana. Saya kasih contoh, seperti misalnya bikin alibi kasus B46. Bahwa mereka berada di Jakarta saat itu. Kita buktikan bahwa mereka tidak berada di Jakarta. Mereka mempunyai 2 paspor. Katanya tidak pernah ke Panama. Kita buktikan bahwa dia pernah ke Panama. Kan begitu. Ini dalam teknik persidangan. Sehingga tidak timbul, ini mohon maaf, saya praktisi yang sudah lama gitu ya. Saya baru lihat ini, tapi memang pembelajaran yang diberikan oleh TV kita, media ini kepada masyarakat. Tapi harus ada ahli-ahli yang memberikan suatu pandangan-pandangan. Bagaimana sebenarnya seorang hakim? Dia memutuskan. Sama dengan itu. Keterangan ahli itu kan tadi disebut bebas. Sebenarnya itu terserah hakim mau ngambilnya. Itulah otonomi hakim, kebebasan hakim. Boleh Anda persoalkan kalau udah diputus tidak apa, banding. Tapi kita tidak boleh berteriak-teriak di luar. Dinda saya ini, Otto ini sangat senior. Dan kawan saya dari dulu. Anak saya juga berkawan. Khairul Arab juga senior. Ya, Jaksa juga senior. Iya, tapi dibilang saat inilah matinya keadilan. Itu sangat tidak apalah ya. Mohon maaf Pak Otto ya. Ini barangkali. Gini Bang, Ya. itu hak saya, perasaan saya, itulah anggapan saya. Jadi nggak ada yang boleh mengkontes itu. Oh iya, tapi Pertanyaan perasaan itu nggak boleh dihalang-halangi. oh betul. Ya. Tapi sebagai lawyer, sebagai Oh iya, advokat. justru sebagai lawyer saya katakan itu. Tidak bisa. Karena advokat itu adalah pejuang keadilan. Kalau ada ketidakadilan kita harus berjuang. Betul. Nggak boleh kita biarkan. Nggak boleh. Dan itu saya jamin tidak melanggar kode etik. Saya jamin. Iya, inilah. Ini Ya, kan ketua. gitu, Bang, gitu. Ketua ini. Ya, itu. Ketua. Ya, tapi begitu. saya mau ungkap di sini. Ya, Karena itu supaya pernyataan saya katakan kalau saya rasakan tidak adil, saya boleh bilang tidak adil. ya, Baik, cukup. enggak, saya mau ungkap di dalam undang-undang advokat disebutkan Pak, advokat itu tidak boleh memberikan kata-kata yang membuat pengadilan tidak dihormati. Ini undang-undang. Ada ini pasalnya kalau saya mau pasal itu. Ntar kawan ya. Saya buka dulu. Ada, tenang kau. Tenang kau. Pasal 6. Pasal 6 Undang-Undang Advokat. Saya bacakan. Bersikap, apa ini ya? Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan A, B, C. Bersikap, bertingkah,
bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Di mana saya tidak hormat rupanya? Bah, Di mana pernyataan yang tidak hormat? bagaimana? Ini Saya nyatakan saya dengan ada di mana tidak hormatnya? tidak hormatnya ketika kita mengatakan putusan pengadilan, di sini matilah keadilan. Oh, begini Bang, ini. Abang harus tahu, undang-undang advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan seorang advokat tidak bisa ditutup baik perdata maupun pidana apabila dilaksanakan dengan itikat baik. Betul. Saya beritikat baik. Betul, betul. Tapi itu Saya di dalam, beritikat baik. dengar dulu. Subjektif apa? Betul. Tapi itu di dalam sidang pengadilan. Oh no, Bukan di luar. Abang tidak tahu putusan Mahkamah Konstitusi di dalam maupun di luar pengadilan. Dan nggak termasuk bisa. undang-undang bantuan hukum. Baik. Abang ketinggalan kereta. Tidak bisa. Abang ketinggalan kereta. Udah. Ada 3 undang-undang sekarang. Abang ketinggalan kereta. Udah, cukup. Undang-undang tentang bantuan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan di dalam maupun di luar pengadilan. Apalagi saya menyalahkan di dalam pengadilan. bisa. Wow. Baik, itu ini dua peraturan yang berbeda. Dua peraturan yang berbeda. Jadi karena Undang-undang abang tidak Undang-undang advokat, advokat mestinya undang-undang kejaksaan abang boleh baca, boleh Bo- komentari. Tapi kalau advokat, Anda bicara sama kita nggak dulu. bisa dong. Kita Ya karena Anda salah. Bukan. Anda bukan salah. Ini ada di sini. Oh, Anda baca satu. Undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi dibaca enggak? Undang-undang Ini bantuan hukum dibaca begini, enggak? Begini Pak Oto ya. Begini. Undang-undang batu hukum mengatakan Begini, di dalam begini maupun di luar dulu. pengadilan. Jangan kita ngomong inilah kayak begini Iya, sidang. iya. Loh, Sidang bukan. pengadilan kayak begini. Karena topik Jadi, tidak sebentar, Jessica, sebentar. Anda bicara Saya kode komentari. etik. Saya- Itu persoalannya. Ini bagian saya. Saya Itu minta, misalnya. saya Begini minta- ya. Saya Saya minta, komentari. Undang-undang advokat mengatakan ini kalau nggak, Anda ini mau, nggak bikin, nggak akan selesai. Silakan. Makanya Pak Keroban juga selesai. enggak, Pak. saya masih ada hal yang ingin Iya, saya tapi sampaikan. jangan ke sana. Nah, dalam persidangan. Dalam persidangan ini kan ini pelajaran yang sangat berharga kepada masyarakat kita. Karena ini secara langsung. Iya. Bagaimana hakim memberikan kebebasan yang sungguh luar biasa. Ini faktanya bahwa semua mengajukan saksi dan hakim mengambil keputusan Itu harus- hak hakim kan? hakim. Ya. Ini harus kita Baik. hormati, ya. Ini saya kira yang penting, ya. Karena kasih Pak Abdurrahman Saleh, bekas mantan jaksa agung. Saya kira sudah cukup. Kalau